Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rengsek sudah sholat maghrib, di mana ahli tarekoh, pengamal tarekoh, seperti yang dikatakan oleh Allah, fa idza qadaytumus shalah fadzkurullah. Apabila selesai salat, fadzkurullah, maka zikirlah. Qiyaman wa qu'udan wa la zunubikum. Jadi fadzkurullah di situ sebagaimana diterangkan oleh Aba Guru, yaitu zikir jahar. Zikir jahar itu zikir yang dilaksanakan dengan suara keras, banyaknya 165. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kemudian setelah zikir jahar, ada yang disebut zikir hopi. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ketika kita keberadaan duduk, tetap kita ketika beradaan berdiri, berzikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, kita tetap zikir. Itu zikirnya zikir apa? Zikir hobi, saudara. Zikir itu artinya ingat. Fadzkurullah itu perintah, suruh mengingat Allah. Maka dalam pelajaran tarekoh, zikirnya itu harus ada ijazah, talqin bait zikir, kayak zikir jahar itu harus ditalkinkan, ditanam ke kolbu kita. Ketika kita menarik la ilaha illallah, itu masuk lafaz Allahnya ke kolbu kita. Jadi zikir itu ada zikir umum, ada zikir khusus. Kalau zikir umum itu nggak perlu ijazah, nggak perlu ditalkin. Tapi kalau zikir khusus seperti zikir tarekoh, itu harus ditalkin. Apa sih talkin itu? Lakhana yulakkinu talkin. Artinya talkin itu artinya dituntun. Zikir yang dituntun oleh seorang badal talkin atau ahlu talqin. Kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kenapa harus dibaca 165? Karena ada nabtu. La ilaha illallah itu hurufnya 12. Lamnya 5, alifnya 5, hanya 2. Lam itu 30 kali 5 150. H itu 5, ada 2. 5 tambah 10, 160. Alifnya 5, jadi 165. Maka para TKN, para pengamal tarekoh,
itu wajib membaca la ilaha illallah 165. Tidak boleh tidak. Kemudian ada zikir tanpa suara, tanpa huruf. Ini namanya zikir hofi. Zikir hofi pun harus ditalkinkan, harus digurukan kepada guru. Tanpa digurukan, ngaco, kesasar. Nah, zikir hofi di kalangan Thorekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah itu ada 7 titik yang disebut latifah. Latifah itu artinya kelembutan. Ada latifah qalbi, ada latifatur ruh, ada latifatus sirri, ada latifah khafi, ada latifah akhfa, sirri, akhfa, kemudian nafsi dan qalb. Jadi 7 titik dalam pelaksanaan zikir hofi itu zikir khusus yang disebut suluk wasair ilallah, di mana ilmu Thorekoh Sufiyah, salah satu tujuan ilmu Thorekoh Sufiyah sebagaimana dikatakan dalam kitab Tanwirul Qulub Imam Amin Al-Qurdi. Di situ ada kata-kata kifayatus suluk wa sairil. Kifayat itu cara. Suluk wa sairil. Suluk itu masdar. Salaka yasluku sulukan. Wasair sama, saro yasirus sair, sairon, ilallah, kepada Allah. Nasya Imam Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub beliau, jadi kifayatus suluk wasair ilallah itu adalah metode atau tata cara rohani seseorang itu bisa jalan. Jadi kata-kata suluk wasair itu namanya sebut safir rohani. Dan seseorang nggak bisa sendiri, dia harus pakai guru. Suluk, kifayatus suluk wasair ilallah, tata cara bagaimana seseorang itu ruhaninya bisa berjalan, roh mudof. Yang bisa menghidupkan roh mudof seseorang itu adalah Syekh Mursyid, Syekh Walia Mursyid. Jadi nggak bisa sendiri. Maka kalimat suluk wasair itu adalah dua kalimat yang dipakai oleh orang-orang sufi, di mana perjalanan terakhir seorang salik, ya, seorang ahli Thorekoh, seorang pengamal Thorekoh, yaitu ruhaninya dia berjalan menuju Allah. Sebagaimana Abah Anom dalam perkataan beliau, semakin kita banyak tawasul kepada guru-guru kita, seperti kita manakiban, bertawasul kepada guru-guru kita, seperti baca tawasul kepada guru-guru Thorekoh kita, seperti ila hadrati Sultan Aulia Kutubur Rabbani Gausus Samadi Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qaddasah Sahibul Izazah wal karamah fiddin wa dunya wal akhirah wa hadrati imami taifati sufyatil muhaqqiqina Abi Qasim Junaid al-Baghdadi wa Syekh
Ahmad Khotib Ibnu Gofar Asambas, Sinesa Abdul Karim Tanaro Banten, Wasina Syekh Solihun Benteng, Sinesa Abdul Khair Lio Jambu, Wadri Syekh Abdul Rahman, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa aqidina anhum. Itu adalah tawasul yang dimana si murid, si salik menghubungkan ruhnya kepada guru-gurunya. Makanya Abah Ano mengatakan ketika si murid sering berkomunikasi dalam tawasul, hadiah tawasulnya kepada guru-gurunya tadi, maka semakin banyak dia bertawasul kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas sebagai pendiri Tarekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah, kepada Syekh Abdul Khair Lio Jambu, kepada Abah Solihun, kepada Syekh Abdul Rahman. Maka Abah Ano mengatakan si murid semakin banyak dia bertawasul sampai dia ketemu roh budoknya itu dengan guru-guru tadi. Makanya kenapa dalam zikir Tarekoh itu kita diwajibkan, bahkan harus untuk menyebutkan guru-guru kita. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir merupakan pemimpin para wali. Syekh Junaid Al-Baghdadi sama beliau Imam Taifah Sufiyah. Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Abdul Karim Tanaro Banten, Syekh Solihun Benteng, Syekh Abdul Khair, Syekh Abdul Rahman. Semakin kita banyak bertawasul, semakin kita banyak mengasih hadiah pada guru-guru Tarekoh kita, semakin kuatlah perjalanan ruhani seorang murid. Dan yang Abah Ano mengatakan, ruh muda kita akan ketemu dengan guru-guru kita. Jadi apa yang kita sebutkan dalam tawasul Tarekoh atau tawasul guru-guru kita, itu guru kita kenal. Walaupun kita di alam syahadah, mereka di alam gaib kenal. Nah, tentu perjalanan Tarekoh itu perjalanan khusus, karena dia perjalanan ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Perjalanan yang diperjalankan oleh guru-guru kita, guru rohani kita. Kita nggak bisa jalan sendiri, karena Tarekoh itu diperjalankan. Makanya bagi murid-murid Abah Guru Syekh Abdul Rahman yang sudah mendapatkan ilmu Tarekoh, mari kita amalkan, jangan ragu. Pasti ada barokah, pasti ada maunah. Karena guru-guru yang kita sebutkan sebelum kita zikir jahar dengan ajas tujuan ilahi anta maksudi wadakomat libi atini mahabbataka wa maripataka, itu merupakan guru-guru utama yang disebut silsilah zahabiyah. Silsilah itu rantai, mata rantai, zahabiyah emas. Jadi zaman modern, zaman sudah maju, kita bertorekoh, bermursyid, seorang anak muda, seorang yang memang perjalanan ini digurukan, diperjalankan, maka sudah jangan ada keraguan lagi, karena perjalanan Tarekoh itu adalah perjalanan para wali-walinya Allah, bukan perjalanan orang-orang biasa, orang-orang soleh. Nah, ketika kita menuju Allah, sebagaimana dalam kitab Kaifiyatul Atiyah, bahwa seseorang ketika menuju Allah itu dia harus pakai ilmu syariat.
kedua pakai ilmu torekoh, ketiga pakai ilmu hakikat. Jadi ketika seseorang itu berjalan menuju Allah hanya pakai syariat, itu nggak bakal sampai. Maka syariat itu harus diiringi dengan hakikat. Ketika orang hanya mengandalkan ilmu syariat tanpa hakikat, afilah sia-sia. Begitupun ketika hakikat tanpa syariat itu batil sudah. Jadi perjalanan torekoh yang kita jalankan ini ada gurunya. Guru kita Syekh Abdurrahman. Fa idza qadaitumus sholata fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kamu sudah melaksanakan sholat, maka zikirlah, zikir jahar, zikir khafi di 7 latifah. Mudah-mudahan kalau kita yakin dengan guru-guru kita yang mereka notabene para wali Allah, wali mursyid, gak usah takut di dunia ini. Apalagi nanti kalau kita sudah masuk syair wasuluk ilallah, itu memang harus kita tinggalkan segala kesibukan-kesibukan yang memang mengganggu perjalanan kita. Oleh karena itu saya Katolik memberikan motivasi terus murid-murid Abah Guru amalkan zikir jahar, zikir hobinya, zikir siri maupun khotaman nanti bulanan, karena perjalanan ini nggak usah diragukan lagi. Yakin bahwa ini keberkahan tentang amal-amalan wali-wali Allah itu pasti akan datang kepada kita. Kita mohon kepada guru-guru kita, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan torekoh. Para guru-guru kita seperti doa mursyid, Allahumma arfar hijabat tahliyatahum liqalibal muridin ma'ala ta'ifihim liqa'anur mimma sunikiram apalul bi barakatihim. Allahumma arfar hijabat tahliyatahum liqalibal muridin ma'ala ta'ifihim liqa'anur min masyal kiram afadul bi barakatihim. Ya Allah, bukakanlah hijab yang menutupi hati seorang murid. Aku rubah dia jadi murid bersama latifah-latifahnya liko anur, untuk bisa ketemu cahaya guru-guru yang mulia, dan mudah-mudahan keberkahan nyampelah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terus berjuang riyadhah mujahadah untuk mencapai apa yang sudah dicapai oleh guru-guru kita. Jangan khawatir, jangan takut, jangan malu ketika memang kita sudah bertorekoh. Terus berjuang terus, semangat terus, amalkan zikir jahar yang sudah dijazakan oleh Abah Guru kita, amalkan zikir hobi yang sudah dijazakan oleh guru kita, dan amalkan zikir siri yang sudah dijazakan oleh guru kita. Khotaman nanti setelah dibuka bulanan itu pun harus kita amalkan. Insya Allah orang-orang torekoh, mereka yang mengamalkan torekoh gurunya, seperti Allah janjikan lawis taqomu ala torekotil askana ma'an badakoh. Andai mereka istiqomah di atas jalan torekoh, niscaya kami akan memberikan rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabil hasbi Muhammad wa ala ali wasalim taslim. Allahumma sholli ala nabil hasbi Muhammad wa ala alihi wasalim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik